Salam, saya Tarigan. Baru pengabean. Ya, kita berjumpa kembali dalam channel YouTube Kasih yang Memulihkan. Boleh di-subscribe, boleh juga enggak apa-apa. Haleluya. Ya. Baik, hari ini kami ingin menjawab satu pertanyaan ya kepada kami dikatakan di sana bahwa mengapa orang Kristen makan daging babi, sedangkan Alkitab mencatat larang itu tidak boleh dimakan, dan diberikan juga ayatnya kepada kami di dalam Imamat 11 ayat yang ke-7. Ya. Demikian ayatnya. Ya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Iya, babi hutan. Lalu babi ternak sama saja nama-nama babi. Iya. Oke, kita sepakat semua babi menurut ayat ini tidak boleh dimakan. Ya, jadi sesungguhnya kalau kita kembali lagi ke zaman Adam dan Hawa di Taman Eden, di situ sesungguhnya manusia itu hanya diizinkan makan sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman-tanaman hijau itu makanannya. Ya, lalu kita lanjutkan lagi ya sampai kepada zaman Nuh. Di zaman Nuh untuk pertama kali Tuhan mengizinkan manusia makan daging. Jadi ada perubahan karena keadaan. Ya, karena keadaan, waktu dan kejadian ada perubahan dari tidak boleh makan daging, lalu boleh setelah air bah. Ya, baca ayatnya dulu. Ya. Kita baca. Kejadian 9 ayatnya yang ketiga. Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Iya, jadi segala yang hidup, segala yang bergerak maksudnya, ya akan diberikan lagi. Di situ sudah diberikan lagi kepada manusia menjadi makanannya. Dulu tidak boleh, lalu boleh. Nah, kenapa berubah? Ya, karena memang keadaan pada saat itu. Lalu lanjut lagi dalam Imamat 7 itu, 11 ayat yang ke-7, dikatakan di sana diatur lagi makanan-makanan yang namanya babi yang kuku belah tidak boleh dimakan. Jadi kemungkinan di zaman Nuh itu dimakan. Ya. Sehingga keluar lagi peraturan ini tidak boleh dimakan. Ya, kenapa lagi terjadi demikian? Tetap kepada rujukannya peraturan Tuhan sesuai dengan keadaan pada saat itu. Ya, ada peraturan 10 Taurat, ada peraturan ibadah atau seremonial. Ya, saudaraku, Tuhan lihat itu. Lalu bagaimana dalam perjanjian baru? Karena tadi kita bicarakan perjanjian lama. Alkitab terdiri dari 2 bagian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama bukan berarti dihapus, tidak, tapi digenapi. Ya, dalam perjanjian baru adakah larangan makan daging babi? Tidak ada larangan di sana, tetapi itu berlaku dari Imamat itu terus berlaku sampai kepada perjanjian baru. Tetapi dalam Kisah Para Rasul kita lihat di sana ketika Petrus berada di Yope, ketika ia sedang berdoa, maka ia melihat satu wahyu, perintah dari Tuhan. Ya. Ya, kita baca Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-6. Ya. Demikian firman Tuhan. Ayat yang kelima, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4. Segala jenis binatang berkaki 4 termasuk di situ babi. Iya. Ya. Dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Perintahnya, bangun, sembelih, makan, termasuk di dalamnya babi. Iya, terus. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Ternyata jelas Petrus menolak. Ada makanan haram enggak tahir, salah satunya babi. Terus. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku,
Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Iya. Di situ kita lihat Tuhan itu sampai menunjukkan diri atau berbicara sampai 3 kali. Tuhan katakan apa yang kunyatakan halal, tidak boleh kau nyatakan haram. Terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan bukan berarti Tuhan pelin-pelan, tidak. Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia itu sendiri. Ya, satu contoh simpel gampang. Ketika kita tinggal bersama orang tua kita, ketika orang tua kita mungkin potong ayam 1 ekor, padahal kita satu rumah itu rame. Nah, orang tua kita larang, ini jangan dimakan ya, ini jangan dimakan, ini aja yang dimakan ya, ini enggak boleh. Kenapa? Karena orang tua kita punya rencana, waktu, keadaan yang akan membuat kita tidak kekurangan. Sehingga ini untuk makan pagi tetap daging ayam. Sudah habis daging ayam yang pertama, karena ada disisihkan, maka itu diizinkan lagi. Ya, diizinkan lagi. Kalau sudah diizinkan berarti tidak melanggar peraturan. Nggak haram lagi istilahnya. Ya, lalu lanjut lagi sampai waktu ditentukan. Ya, jadi peraturan makan babi itu berlaku di perjanjian lama, terutama di imamat ayat yang saudara berikan kepada kami. Ya, tetapi dalam perjanjian baru itu sudah dirubah. Ya, lagian ibadahnya orang Kristen bukan perkara makanan dan minuman, melainkan perkara kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan Roh Kudus. Orang Kristen bukan menyembah dalam bentuk fisik, tapi perkara roh. Roh kita ini yang berhubungan dengan Tuhan. Roh kita ini yang mengadakan satu namanya komunikasi dengan Tuhan. Sebagai contoh lagi yang agak gampang, kenapa orang Kristen itu sekarang makan babi, dulu dilarang, karena itu sekarang nggak dilarang. Itu sesuai waktu dan zaman. Saya punya uang. Uang ini uang 10.000. Uang Indonesia, rupiah. Uang Indonesia rupiah namanya. Nah, uang ini tetap uang Indonesia. Sampai hari ini uang Indonesia. Ini resmi uang Indonesia. Diakui oleh Indonesia. Bahkan dunia pun mengakuinya. Tetapi uang ini sudah ditarik oleh pemerintah Indonesia dan mengeluarkan uang yang baru dengan nilai yang sama. Maka secara otomatis uang ini nggak laku lagi. Nggak bisa lagi dibeli ini yang namanya pecel lele. Udah lama nggak makan pecel lele. Nggak bisa lagi ini namanya beli BPK, babi panggang karo, lomok-lomok. Ya, nggak bisa lagi beli tanggo-tanggo. Nggak bisa lagi beli babi ini, nggak bisa karena nggak berlaku. Tahunnya sudah nggak berlaku lagi. Ya, tapi ini tetap uang Indonesia. Siapapun tanya ini uang Indonesia. Lalu saudara pakai uang ini, ya nggak laku, kelaparan. Saya kira itu saja saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Kalau ingin bertanya silakan. Ya. Dan kalau ada yang ingin didoain, mari ada nomor kami di WA di deskripsi. Ya, boleh hubungi kami. Dan kalau ada yang minta uang atas nama kami, kasih yang memulihkan atau channel YouTube juga Tarigan Love Panggabean, jangan pernah dilayani karena kami tidak pernah minta uang untuk pelayanan doa. Untuk pelayanan kasih, kami tidak pernah minta uang. Tetapi kalau ada yang ingin memberi dalam kasih Tuhan, kami terima dengan senang hati. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam.